Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel MWJ NU Tangguh Gunung. Kali ini kita akan mengalah berkah dan mengaji sejarah di makam Ki Ageng Pandanaran. Namun sebelumnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai lupa tonton sampai habis, subscribe bagi yang belum, share ke teman-teman Anda. Semoga channel MWJ NU Tangguh Gunung senantiasa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Dikisahkan sekitar abad ke-16, hiduplah seorang bupati yang bernama Pangeran Mangkubumi yang memerintah di daerah Semarang. Ia adalah putra dari bupati pertama Semarang, Haria Madya Pandan. Sepeninggal ayahnya, Pangeran Mangkubumi menggantikan kedudukannya sebagai bupati kedua Semarang dengan gelar Ki Ageng Pandanaran. Ia diangkat menjadi kepala pemerintah Semarang pada tanggal 2 Mei 1547 Masehi atas hasil perundingan Sultan Hadiwijoyo dengan Sunan Kalijogo. Sebagai kepala pemerintahan, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh sang ayah. Di sela-sela kesibukannya mengurus tugas-tugas pemerintahan, ia juga giat mengembangkan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk membina rakyatnya. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan pengajian secara rutin, menyampaikan ceramah-ceramah melalui khutbah Jumat, serta mengembangkan pondok-pondok pesantren di tempat-tempat ibadah. Dengan demikian, ia dianggap telah berhasil menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan baik dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam seperti mendiang ayahandanya, sehingga rakyat pun hidup makmur dan damai. Namun sifat manusia dapat saja berubah setiap saat. Demikian pula Ki Ageng Pandanaran. Sebagai seorang manusia, keberhasilannya yang telah dicapai membuatnya lupa diri. Sifatnya yang dulu baik tiba-tiba berubah menjadi congkak, sombong dan kikir. Ia senang mengumpulkan harta dan kemewahan. Kehidupan mewah pun membuatnya lalai terhadap tugas-tugasnya, baik sebagai kepala pemerintahan maupun pengembang agama Islam. Ia tidak pernah lagi memberikan pengajian dan ceramah kepada rakyatnya. Demikian pula, ia tidak pernah merawat pondok pesantren dan tempat-tempat ibadah. Mengetahui sikap dan perilaku Ki Ageng Pandanaran tersebut, Sunan Kalijogo segera memperingatkannya dengan cara menyamar sebagai penjual rumput. Suatu hari, datanglah Sunan Kalijogo ke kediaman Ki Ageng Pandanaran dengan mengenakan pakaian compang-camping layaknya seorang tukang rumput. Tukang rumput? Oh, ye. Sini. Sini. Udah sini. Mau jual rumput? Iya, Gusti. Mau jual berapa? Rp1, Gusti. Alah, rumput seperti ini Rp1. Gimana kalau 5 sen? Wah, tidak bisa, Gusti. Harganya tidak bisa ditawar lagi. Rp1, Gusti. Soalnya ini rumput pilihan. Rumput kok pilihan? Rumput ya rumput. Ya sudah, gimana kalau 10 sen? Tidak bisa, Gusti. Harganya nggak mahal kok, cuma Rp1. Rp1 itu mahal, goblok. Ya sudah, kalau gitu 1 tali saja. Dikasih enggak? Tidak bisa, Gusti. Rp1. Kamu jangan kurang ajar ya. Jangan bikin aku marah sama kamu. Sombong sekali kamu. Dari mana kamu? Dari Semarang. Di mana asal kamu? Berani sekali kamu menyombongkan diri kamu di depan Ki Ageng Pandanaran. Sudah berapa banyak harta kamu? Ampun, Ki Ageng. Hamba tidak bermaksud untuk menyombongkan diri. Lah itu tadi? Apa? Ampun, Ki Ageng, hamba ini orang miskin. Pekerjaan hamba tukang sabit rumput. Mana mungkin hamba berani berhadapan dengan Ki Ageng Pandanaran yang kaya raya. Kalau aku sombong,
Wajar. Aku bupati kok, punya segalanya. Bisa membeli apa saja yang aku inginkan. Termasuk aku bisa membeli nyawamu. Ampun Ki Ageng, setiap orang mempunyai kekurangan. Kekurangan Ki Ageng Pandanaran itu apa? Hah? Apa? Kekurangan Ki Ageng yang paling mendasar ialah iman. Coba lihat, rumah Ki Ageng begitu besar, mewah, megah, tentunya mahal. Tapi sayang sekali hamba tidak melihat beduk di sini. Hamba tidak melihat langgar. Sama sekali hamba tidak melihat kesalehan di sini. Hamba tidak merasakan kesejukan rohani. Tempat ini panas sekali. Tempat ini bau busuk. Bagaimana Ki Ageng bisa betah tinggal di rumah seperti ini? Ki Ageng hanya mengukur segala sesuatu dengan harta benda. Padahal harta benda itu sama sekali tidak dapat menolong kita pada saat kematian tiba. Assalamualaikum. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti cuma mimpi. Astagfirullahaladzim. Sunan Malak. Sunan Kalijogo. Ampun. Sunan! Sunan! Di sela-sela menawarkan rumputnya, Sang Sunan menasihati Ki Ageng Pandanaran agar tidak terbius oleh kemewahan dunia. Setelah Ki Ageng Pandanaran sadar bahwa orang yang dihadapinya adalah Sunan Kalijogo, ia pun segera bersujud seraya bertaubat dengan tekad kuat ingin belajar agama kepada Sunan Kalijogo. Ki Ageng Pandanaran akhirnya menyerahkan jabatannya sebagai Bupati Semarang kepada adiknya. Setelah itu, ia bersama istrinya meninggalkan Semarang menuju Gunung Jabalkat. Namun, ia lupa mengingatkan istrinya untuk tidak membawa harta benda sedikit pun. Naluri sebagai seorang wanita, sang istri memasukkan seluruh perhiasan dan uang dinarnya ke dalam tongkat yang akan ia bawa. Dalam perjalanan, sang istri selalu tertinggal jauh di belakang suaminya karena keberatan membawa tongkatnya yang berisi harta benda. Ki Ageng Pandanaran pun baru menyadari hal tersebut setelah mendengar istrinya berteriak minta tolong. Mendengar teriakan itu, Ki Ageng Pandanaran segera berlari menolong istrinya. Begitu tiba di dekat istrinya, ia mendapati 3 orang penyamun sedang berusaha merebut tongkat istrinya. Dengan perasaan marah, ia menegur ketiga penyamun itu. "Hai manusia, mengapa kamu nekat seperti kambing domba?" seru Ki Pandanaran melihat sikap kasar penyamun itu. Seketika itu pula wajah pemimpin penyamun yang bernama Sambang Dalan berubah menjadi wajah domba. Rupanya sejak direstui menjadi murid Sunan Kalijogo, Ki Ageng Pandanaran memiliki kesaktian yang luar biasa. Ucapan yang keluar dari mulutnya menjadi sakti mandraguna. Melihat kesaktian itu, Sambang Dalan pun bertaubat dan meminta agar wajahnya dikembalikan seperti semula. Akhirnya Ki Ageng Pandanaran pun memaafkan mereka.
Meski demikian, wajah pemimpin penyambun itu tetap seperti domba dan menjadi pengikut Ki Ageng Pandanaran yang dikenal dengan nama Syekh Domba. Setelah itu, Ki Pandanaran bersama istrinya melanjutkan perjalanan. Tak beberapa lama kemudian, tibalah mereka di Gunung Jabalkat. Kedatangan mereka disambut baik oleh Sunan Kalijogo. Sejak itulah Ki Ageng Pandanaran berguru kepada Sunan Kalijogo. Ki Ageng Pandanaran seorang murid yang cerdas dan rajin. Berkat kecerdasannya, ia ditugaskan untuk menyiarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Ia pun mendirikan sebuah perguruan di Gunung Jabalkat. Ajaran Ki Ageng Pandanaran yang paling menonjol dikenal dengan istilah patembayatan, yaitu kerukunan dan kegotong royongan. Setiap orang yang datang untuk memeluk agama Islam harus mengucapkan syahadat tembayat. Setelah itu, ia pun menetap di Jabalkat hingga akhir hayatnya. Letak makam Sunan Bayat kurang lebih 12 km dari kota Klaten. Makamnya berada di sebuah bukit kecil di lereng Gunung Jabalkat yang dinamakan Bukit Cakra Kembang. Saat memasuki lokasi, ada sepasang gapura pertama, yaitu gapura muncar yang dibuat dari batu alam. Pada kaki gapura terdapat tulisan huruf Jawa, Murti Sariro Jleging Ratu, yang menandai berdirinya gapura tersebut tahun 1488. Para peziarah harus melalui undakan sebanyak 250 anak tangga. Sesampainya di atas, terdapat bangsal luar yang diperuntukkan bagi peziarah yang ingin istirahat. Di sebelah bangsal terdapat gapura bernama Gapura Pangrantunan yang bertuliskan tanggal 1 Suro tahun 1633 yang dibangun oleh Sultan Agung Mataram Hanyokro Kusumo. Selanjutnya para peziarah akan melewati Gapura Penemut yang pada kaki gapura sebelah utara terdapat tulisan Candra Sangkala Wisasa Anata Wisiking Ratu tahun 1555 atau 1533. Setelah menaiki anak tangga, sampailah pada Regol Sinaga. Di situ terdapat gentong sinaga yang konon diisi oleh Syekh Domba atas perintah Sunan Tembayat untuk wudhu Sunan Kalijogo. Sampailah kemudian di bangunan makam utama yang disebut Gedong Inten, tempat dimakamkannya Sunan Bayat. Di sebelah timur laut ada makam kedua istrinya, Nyi Ageng Kaliwungu dan Nyi Ageng Krakitan. Di sebelah tenggara makam para sahabat, di antaranya Nyi Ageng Madalam, Pangeran Jiwo, Pangeran Winang, Kalidatuk, Kiai Sabuk Janur, Kiai Banyu Biru, Kiai Malanggati, Kiai Panembahan Sumingit Wetan, Kiai Panembahan Masjid Wetan, dan Panembahan Kabul. Demikian tadi sekilas ngalap berkah dan ngaji sejarah di makam Ki Ageng Sunan Pandanaran. Semoga bermanfaat.